bitahiyyati ahlil jannah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir al-ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa biiznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Semakin hari semakin dekat Ramadan telah menjelang, insya Allah Jumat 28 bulan ini Februari 2025 kita sudah mulai tarawih. Insya Allah 1 Maret 2025 awal Ramadan sesuai dengan perhitungan hisab. Oleh karena itu kepada kita sebagai seorang mukmin yang menanti-nantikan kedatangan bulan yang agung, bulan mulia, maka kembali kita ulang-ulang kaji terkait dengan fikih puasa. Sehingga satu amal ibadah yang diiringi dengan kemantapan ilmu itu akan mengantarkan bahwa amal ibadahnya berkualitas mantap. Ini sangat penting supaya apabila kita terkendala dengan masalah hukum, kita sudah mengerti terkait dengan ibadah puasa. Di antaranya yang membatalkan puasa, yang pertama makan dan minum, tapi masih koma, belum titik. Karena ada pembahasan tentang yang tidak membatalkan puasa juga termasuk makan dan minum. Maka perlu kita jelaskan makan dan minum bagaimana yang dapat membatalkan puasa, makan dan minum bagaimana pula yang tidak membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa apabila makan dan minum karena lupa atau tidak sengaja. Kalau 2 piring bagaimana Pak Ustaz? Tidak ada masalah, lanjutkan puasa, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilupa-lupain bagaimana Pak Ustaz? Oh, berbeda hukum, jelas batal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rufi'al qalamu 'ala thalath. Pena diangkat, rakib atid tidak menuliskan dosa atau pahala, positif atau negatif. Kalau itu 3 kondisi, 3 keadaan. Orang lupa sampai dia ingat, orang tertidur sampai dia terbangun, orang gila sampai kewarasannya datang kembali. Jadi apa yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa makan dan minum sengaja. Perkataan sengaja ini penting. Ini sudah bulan Ramadan, siang hari dia masak, dia beranak nasi, dia makan nasi, batal puasa. Yang kedua yang membatalkan puasa itu adalah hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Bagaimana kalau malam hari? Tidak ada masalah. Allah berfirman 187 dari surah Al-Baqarah, "Uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum." Tapi kalau di siang hari Bapak Ibu sekalian, masalah. Bukan tidak hanya bisa diganti di hari lain puasanya, tetapi ada konsekuensi yang harus dituruti. Namanya kafarah, denda. Apa dendanya? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan fatahriru raqabah, memerdekakan budak. Zaman sekarang di mana budak mau dicari? Dicari kemana-mana tidak dapat. Maka hukuman denda yang kedua adalah fasiyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Perkataan syarat yang berkait yaitu berturut-turut adalah suatu kemestian. Oh, berarti 2 bulan itu 60 hari. Iya, udah puasa hari ke-58 batal. Terus bagaimana? Ulang lagi 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Sudah dicoba tidak bisa, maka hukuman berikutnya adalah fa'it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang fakir miskin.
Mentang-mentang rekeningnya banyak uang, lalu langsung nomor 3, tidak boleh. Harus mengikuti tahapan-tahapan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Berikutnya, batal puasanya mengeluarkan air mani dengan sengaja. Hadis dari Rasulullah tentang istimna, batal puasanya. Batal puasanya berubah niatnya. Tadi pagi niat puasa Ramadan, lalu bertukar dirubah di siang hari dengan niat yang lain puasanya, batal puasanya. Bukankah niat itu pernah kita bahas? Ia adalah merupakan satu rukun yang sangat penting dari puasa. Bukankah niat itu syarat sah puasa itu diterima kalau dia berniat? Kalau niatnya tidak ada, hilang niatnya, batal puasanya. Batal puasanya murtad, keluar dari agama Islam. Tadi pagi dia beragama Islam, sore hari dikasih orang supermi tapi ganti agama. Dia ambil supermi, gantinya agamanya, murtad, pindah ke agama lain, batal puasanya. Karena beragama Islam syarat sah seseorang itu berpuasa. Sudah tanggal tidak lagi beragama Islam, maka tidak diterima puasanya, batal. Batal puasanya sengaja muntah, Bapak. Sengaja dia muntah, batal puasa. Batal puasanya orang itu gila, sawan, dia koma sekian hari tidak bangun-bangun, batal puasanya. Batal puasanya ibu-ibu dapat haid atau nifas. Cuma 5 menit lagi Pak Ustadz, 10 menit lagi azan maghrib berkumandang. Walaupun 2 menit 3 menit dari dia sudah melihat bahwa dia sedang haid sekarang, batal puasanya. Bukan pahala yang dapat, dosa yang dapat. Tapi kan cuma tanggung puasa, tidak ada tanggung-tanggung. Nabi, Ibunda Aisyah istri Nabi kita pernah mengatakan, nahnu nu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is salah. Kami dulu diperintahkan Nabi mengganti puasa kami, dan kami tidak disuruh untuk mengganti sholat kami. Itu kata Ibunda Aisyah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting. Berikutnya apa saja yang tidak membatalkan puasa? Tidaklah membatalkan puasa makan dan minum karena lupa, tidak ingat dia kalau Ramadan sudah masuk, lalu dia meminum sesuatu atau memakan sesuatu terkait dengan jumlah sedikit atau banyak. Ya kalau betul-betul lupa, tidaklah masalah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan puasa. Kita ingat sedang makan, maka seluruh yang ada di dalam mulut keluarkan, bersihkan, berkumur-kumur, lanjutkan puasa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tidak batal puasanya keluarnya air mani dengan sendirinya, mungkin karena penyakit atau lain hal keluar sendiri, dia tidaklah batal puasanya. Ulama berpendapat tidaklah batal puasanya Bapak Ibu sekalian memakai celak mata. Nabi Muhammad di siang hari di bulan Ramadan pernah memakai celak mata, dan itu untuk pengobatan matanya, tidaklah membatalkan puasanya. Tidak batal puasanya berkumur-kumur, beristinsyak. Apa itu istinsyak? Ini sunnah di dalam kita berwudu, masukkan air ke mulut, dibuang kembali. Memasukkan air ke hidung, itu dia istinsyak, lalu dikeluarkan kembali, tidaklah membatalkan puasa. Pernah dilihat oleh sahabat Nabi berkumur-kumur di bulan Ramadan, tidak batal puasa. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu setiap setengah jam kumur-kumur, setiap setengah jam kumur-kumur, ini tidak betul, ini ada maksud-maksud lain, bagusnya dihindari. Khawatir kita nanti rusak puasanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tidak batal puasanya bersiwak. Apa ini siwak? Menggosok gigi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Kalau tidak berat bagi umatku, sebenarnya saya ingin perintahkan mereka untuk gosok gigi setiap kali mereka mau sholat. Tapi Nabi tidak keluarkan hadis itu. Kenapa? Nabi takut nanti umat jadi berat, menjadi beban pula. Takut nanti umat merasa itu wajib. Tapi keutamaan menggosok gigi ini luar biasa, ya. Dan baginda Nabi Muhammad diantaranya para ulama menyebutkan itu sampai umurnya sudah tua, itu giginya masih utuh gara-gara bersiwak. Di zaman Nabi tidak ada Pepsodent, tidak ada bros gigi, menggunakan akar kayu. Sampai sekarang itu siwak masih ada di pelataran Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Bagus. Nabi menyebutkan dia pernah bersiwak di siang hari, tidaklah batal puasa. Walaupun ada sebahagian ulama yang memberikan pandangan kalau matahari sudah agak tinggi,
jam 10, jam 11 begitu makruh. Ini juga ulama berlandaskan hadis dari Nabi yang mengatakan bahwa bau mulut orang yang puasa itu nanti akan diganti oleh Allah dengan bau yang sangat harum seperti bau kesturi dari surga. Orang tidak gosok gigi, tidak nyaman, berbau, tidak apa-apa, itu nanti akan diganti oleh Allah, menjadi saksi di hadapan Allah nanti di akhirat. Itu hadisnya. Maka oleh karena itu ulama sebagiannya berpendapat tidak usah, makruh. Tapi tidak usah pula Bapak Ibu kita tunjukkan, kita pamerkan, kita demokan ke orang lain tentang bau mulut kita. Begitu, ngapain? Saya ingin mencoba apakah sudah berubah, belum. Saya jawab sekarang, itu belum diganti oleh Allah, masih tetap berbau. Berikutnya, tidaklah batal puasanya berbekam, donor darah. Tidak batal puasanya. Walaupun ada ulama yang berpandangan apabila seseorang yang berbekam atau donor darah ini gara-gara itu membuat dia lemah, tidak sanggup berpuasa, letih, sebaiknya ditinggalkan. Makruh. Maka oleh karena itu tergantung pada kondisi fisik seseorang, atau mungkin barangkali berbekamnya donor darahnya ba'da isya atau ba'da tarawih, ingin makan, ingin minum, ingin istirahat, silahkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tidak batal puasanya mandi atau berenang. Sudah berapa hari tidak mandi Pak? Sudah 3-4 hari. Kenapa tidak mandi? Takut batal puasanya. Oh tidaklah membatalkan puasa. Justru kalau kita membaca sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan, diantaranya adalah mandi. Kita tilawah Quran dalam keadaan segar, kita berinteraksi dengan orang dengan begitu. Tidaklah batal. Berenang juga demikian. Mahasiswa kita dari Fakultas Ilmu Keolahragaan ujian di bulan Ramadan, ujiannya berenang, sah, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau sambil menyelam lalu dia minum air di bawah, oh itu jelas batal puasanya. Tapi kalau hanya sekedar berenang, tidak ada masalah. Lanjut. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak batal puasanya giginya tanggal di siang hari, telinganya masukkan air, tidaklah membatalkan puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak batal puasanya mencium aroma wewangian, beli parfum siang hari bulan Ramadan. Ada fresh care, minyak angin, tidak membatalkan puasa. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, tidak batal puasanya ibu-ibu sedang masak entah apa yang hangus gosong, lalu ada asap terhidu, lalu batuk-batuk, tidak batal puasa. Tapi kalau ada bapak-bapak memasukkan asap, duduk pula di depan rumah, lalu dia masukkan asap ke mulutnya, dikeluarin lagi, masukkan asap itu lalu dikeluarkan, agak 20 menit begitu. Ini Pak, Bu, itu asap, bukan sembarang asap, itu batal. Bersepakat ulama membatalkan puasa. Sebaiknya tidak pun di bulan Ramadan kita tinggalkan. Karena apa? Ini mengganggu kepada kesehatan kita. Bukan kesehatan kita saja, kesehatan lingkungan yang ada di sekitar kita juga. Nampaknya Bapak Ibu kalau hanya tulisannya rokok membunuh, tidak dihiraukan. Dibuat gambar dengan tulisan yang mengerikan, lehernya kanker, mengeri, itu pun tidak, tetap saja dibunuh. Lalu dengan apa lagi kita mengingatkan umat ini? Bapak Ibu sekalian, rata-rata yang membelinya itu adalah customernya orang-orang Islam. Ditanya kepada owner, pemiliknya itu, apakah kalian merokok? Oh tidak, kami tidak merokok. Jadi rokok ini untuk siapa kalian buat? Ya untuk yang membeli. Rata-rata membelinya oleh orang Islam. Dan setiap saham-saham mereka itu dimayoritasi saham-saham yang berafiliasi dengan Israel. Rupiah yang Bapak belikan untuk rokok itu ada sekian persentasenya ke sana. Kalaulah seandainya kaum muslimin seluruh dunia lalu menghentikan mereka merokok dari Ramadan ini, sekian persentase tutup itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak kita berubah Ramadan ini kapan lagi? Ini adalah momentum perubahan kita. Tidak membatalkan puasanya Bapak Ibu, di antara ulama membahas terkait dengan apakah hukum ibu-ibu mencoba garam gulai. Kalau di zaman Nabi hadis dari Ibnu Abbas mencoba cuka. Di antara ulama berpandangan karena lidah itu adalah satu bagian dari panca indera, alat untuk merasa, sebenarnya kulit, mata itu panca indera.
Bila diteteskan beberapa tetes, lalu diludahkan, dikeluarkan kembali, tidak sempat masuk ke kerongkongan dan ditelan, maka dibolehkan. Ya misalnya seorang koki ingin memberikan yang terbaik kepada customernya, pelanggannya, maka dia coba itu hanya di lidahnya saja dan dia keluarkan kembali, tidaklah menjadi masalah, tidak batal puasanya. Itu di beberapa hadis dari Anas bin Malik kita temukan hadis begitu. Tapi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kalau sudah 3 piring mencoba garam gulai belum juga terasa, itu ada sesuatu, bagusnya dihindari atau ditinggalkan. Bisa saja yang bersangkutan tidak pandai atau mungkin ada maksud-maksud lain. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, masih banyak ya terkait dengan hal-hal yang perlu kita ketahui. Di antaranya ada mungkin kejadiannya sekarang tidak terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Apa hukumnya seseorang bersuntik atau injeksi di bulan Ramadan? Ulama telah membahas panjang lebar, walaupun itu tidak terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa injeksi bersuntik tidaklah membatalkan puasa. Tetapi bersepakat para ulama, kalau yang dimasukkan itu infus, cairan pengganti makanan, maka itu sepakat para ulama membatalkan puasa. Kalau sudah dikategorikan adalah sakit, maka agama kita memberikan fasilitas yang disebut rukhsah atau keringanan, boleh untuk tidak berpuasa, tapi nanti harus diganti di hari lain. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Kalau ada yang sakit atau musafir, maka boleh mereka tidak berpuasa, tapi harus diganti di hari lain atau di bulan lain setelah nanti ia tidak lagi sakit. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kita betapa pentingnya ilmu ini sehingga kita dituntun dan diarahkan berkualitas ibadah kita pada Ramadan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.